Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya. Perkenalkan, nama saya Tania Meisha dari jurusan Teknik Industri 27024704770. Di sini saya akan mempresentasikan proyek karakter building Pancasila yang berjudul Mempersiapkan Iklim Pendidikan Berkualitas Menuju Indonesia Emas 2045. Adapun latar belakang dari proyek berikut ialah pendidikan yang ada di Indonesia masih menjadi tantangan utama, terutama antara daerah kota dan pedesaan. Sekolah di daerah terpencil menghadapi keterbatasan infrastruktur, akses internet, dan sumber belajar, sehingga menghambat potensi siswa meskipun pemerintah telah menyalurkan bantuan seperti dana BOS dan program Indonesia Pintar. Distribusinya masih belum optimal. Selain itu, banyak guru di daerah terpencil mengajar di luar bidang keahliannya tanpa pelatihan yang memadai, sehingga metode pembelajaran masih konvensional dan kurang inovatif. Program peningkatan kompetensi seperti guru penggerak dan PPG belum merata pelaksanaannya. Maka dibutuhkan pelatihan guru berbasis teknologi dan metode interaktif agar pembelajaran lebih efektif. Pendidikan karakter berbasis Pancasila pun belum diimplementasikan secara menyeluruh. Kurikulum yang ada fokus pada akademik mengabaikan nilai-nilai kebangsaan, menyebabkan munculnya intoleransi dan rendahnya kepedulian sosial. Nilai-nilai Pancasila seharusnya diintegrasikan dalam seluruh aspek pendidikan agar terbentuk generasi berkarakter kuat menuju Indonesia Emas 2045. Adapun dari latar belakang berikut, kami dapatkan rumusan masalah. Pertama, bagaimana menciptakan iklim pendidikan yang berkualitas dan merata di seluruh Indonesia. Kedua, strategi apa yang dapat diterapkan untuk meningkatkan mutu tenaga pengajar dan metode pembelajaran. Ketiga, bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila dalam sistem pendidikan untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045. Adapun hasil temuan yang kami temukan di lapangan saat berwawancara, pertama, posisi global dan regional. Di Indonesia menempati peringkat ke-69 dari 81 negara peserta PISA 2022. Di kawasan ASEAN, Indonesia berada di urutan ke-6 dari 8 negara, menunjukkan bahwa kualitas pendidikan Indonesia masih tertinggal secara global dan regional. Dua, rendahnya apresiasi terhadap profesi guru. Profesi guru di Indonesia masih kurang dihargai, dianggap sebagai pilihan karir terakhir. Adanya upah yang rendah, pelatihan yang terbatas, dan minimnya dukungan pengembangan profesional menurunkan motivasi dan kompetensi guru. Tiga, berbanding terbalik dengan negara-negara seperti Singapura dan Korea Selatan yang menjadikan profesi guru ialah profesi yang bergengsi. Ketiga, ketidakstabilan dan ketidakkonsistenan kurikulum. Seiring dengan pergantian kurikulum tanpa persiapan yang matang mengganggu proses pembelajaran. Kurikulum belum mampu menjawab tantangan jangka panjang dan tidak konsisten antara pusat dan daerah. Keempat, kekurangan dan kualitas guru. Kekurangan kualitas guru. 80% siswa bersekolah di tempat dengan kekurangan guru dan 13% siswa menghadapi guru yang kurang berkualitas, menurut data PISA 2022. Kekurangan guru memperburuk hasil belajar terutama di daerah tertinggal. 5. Minimnya integrasi teknologi. Pandemi COVID-19 mempercepat digitalisasi. Namun, masih banyak sekolah belum memiliki perangkat dan jaringan yang memadai. Kemudian, pemanfaatan LMS seperti Google Classroom dan Moodle belum maksimal karena keterbatasan pelatihan dan infrastruktur. Kurikulum masih berorientasi pada hafalan, belum mengembangkan keterampilan abad 21 seperti berpikir kritis, kolaborasi, kreativitas, dan literasi digital. 6. Rendahnya partisipasi orang tua. Keterlibatan orang tua dalam pendidikan masih rendah, terutama dari kalangan menengah ke bawah. Pendidikan masih dianggap sepenuhnya tanggung jawab sekolah. Dari temuan yang kami temukan, ada beberapa rancangan solusi, yaitu satu, reformasi kesejahteraan dan profesionalitas guru. Seperti gaji guru disetarakan dengan profesi strategis lainnya, kemudian adanya tunjangan khusus bagi guru daerah terpencil, kemudian 100 jam pelatihan wajib setiap tahun, seperti pedagogi modern dan teknologi, kemudian adanya pusat pengembangan guru di setiap provinsi, kemudian jalur karir yang jelas, dan sistem promosi berbasis meritokrasi. Dua, pemerataan distribusi guru. Adanya database real-time kebutuhan guru di tiap daerah, kemudian sistem penugasan guru berbasis algoritma, dan rotasi wajib 3 tahun guru dari sekolah unggulan ke sekolah tertinggal agar terjadinya pemerataan. Terakhir, insentif dan kompleks perumahan guru di daerah terpencil. Tiga, peningkatan infrastruktur dan digitalisasi pendidikan.
adanya standar bangunan sekolah yang manusiawi dan layak, kemudian adanya internet dengan bandwidth yang memadai di seluruh sekolah, kemudian adanya platform pembelajaran digital terpadu dan konten berkualitas, kemudian adanya komitmen anggaran, monitoring, dan evaluasi yang ketat. Keempat, program sekolah digital nasional, yaitu integrasi teknologi di semua jenjang pendidikan dengan fasilitas seperti komputer, tablet, pelatihan guru, dan modul interaktif dengan prioritas implementasi di daerah dengan IPM yang rendah. 5. Reformasi kurikulum nasional. Adanya kurikulum yang fleksibel dan berbasis kompetensi yang fokus pada soft skill, literasi digital, dan pembelajaran lintas disiplin yang dievaluasi berkala setiap 5 tahun untuk perbaikan, bukan pergantian total. Dan lembaga independen lintas generasi untuk jaga arah dan konsistensi kurikulum, serta pelatihan guru disinkronkan dengan perubahan kurikulum. Keenam, adanya pelibatan orang tua dan komunitas, yaitu adanya program pelibatan orang tua seperti seminar, komunitas belajar, aplikasi pelacak siswa, yang akan membangun ekosistem pendidikan yang lebih inklusif dan berbasis komunitas, serta kolaborasi aktif antara sekolah, masyarakat, LSM, dan sektor swasta. Terakhir, stabilitas dan keberlanjutan sistem pendidikan, yaitu kurikulum nasional jangka panjang dengan siklus evaluasi periodik, serta fleksibilitas kurikulum untuk adaptasi lokal tetap menjaga standar nasional, dengan visi pendidikan selaras dengan target Indonesia Emas 2045. Dalam proyek pribadi ini, dalam proyek karakter building ini, eh, saya mendapatkan pemahaman yang lebih luas tentang kondisi pendidikan nasional. Saya menyadari bahwa menciptakan sistem pendidikan yang adil tidak cukup mengandalkan kebijakan formal, tapi juga membutuhkan peran aktif dari masyarakat termasuk mahasiswa. Selama proses proyek ini berjalan, saya mengembangkan kemampuan seperti berpikir kritis, kolaborasi tim, dan literasi digital. Saya melihat pentingnya keseimbangan antara kualitas pengajaran, pemerataan akses, serta penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan seperti gotong royong, keadilan, dan kemanusiaan. Pengalaman ini menumbuhkan kesadaran sosial saya terhadap ketimpangan pendidikan di daerah tertinggal, sekaligus memperkuat komitmen saya untuk terus berkontribusi dan membangun pendidikan yang inklusif dan berbasis karakter demi Indonesia Emas 2045. Sekian presentasi proyek dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.